Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang kita masuk di pertemuan ke-12, di mana pertemuan 12 ini kita akan lebih membahas tentang bagaimana cara membuat animasi berjalan dengan aset sendiri. Dan kalau kemarin kita udah coba pakai dua alternatif metode ya. Jadi metode dengan menggunakan parenting, lalu dengan menggunakan Puntul. Nah, untuk membuat animasi berjalan, kita juga bisa menggunakan rigging, aset rigging, ya, lebih tepatnya yang sudah disediakan oleh Adobe Animate. Tapi kendalanya ada di mana kita harus membuat satu bagian karakter yang sesuai dengan rigging yang sudah disediakan, ya, dengan sesuai dengan aset riggingnya gitu. Nah, di sini saya sudah membuat karakter yang diambil dari referensi diri saya sendiri, dan karakter ini dibuat dari aplikasi Adobe Illustrator ya, pakai vektor, di mana vektor ini sama saya sudah dibagi-bagi per bagiannya, ada kepala, ada badan, paha, betis, bahu, dan juga lengan. Nah, untuk backgroundnya sendiri, ini dibuat looping berjalan, dan ini tuh sebetulnya nggak harus panjang terus-terusan gitu ya, ketika nanti membuat asetnya, tapi ada triknya tersendiri, gimana supaya bisa backgroundnya ini seolah-olah looping, nyambung gitu ya, padahal ini tuh nggak sepanjang ini, si aset backgroundnya. Nah, sebelum kita masuk ke Adobe Animate-nya, saya ingin memperlihatkan terlebih dahulu kalau aset yang dibuat di di Adobe Illustrator itu seperti ini. Jadi kita harus menyediakan dulu background-nya. Ini saya hapus aja ya. Untuk background-nya seperti ini. Jadi background ini ada beberapa layer ya, ada langit, terus ada gedung-gedungnya. Gedungnya di sini ada dua layer. Gedung yang paling belakang siluet dengan oranye, lalu yang paling depan siluet warna kuning, lalu layer yang selanjutnya adalah bagian jalannya. Jadi si backgroundnya ini ada 3 layer, sebetulnya ada 3 lapis. Ya, ada langit, gedung satu, layer yang pertama yang paling belakang, lalu siluet gedung kedua, dan yang terakhir paling depan adalah jalan. Nah, untuk aset karakternya sendiri di sini sama saya udah dibagi-bagi ya, udah dibikin grup setiap bagiannya. Di sini ada beberapa bagian. Yang pertama kepala, badan, bahu juga, tangan juga ini dibagi dua ya, ada bahu, ada lengan. Pergelangannya ini sama saya disatuin aja karena untuk animasi berjalan yang sederhana sepertinya nggak perlu pergelangan tangan yang bergerak ya. Lalu tangan yang sebelah kirinya juga sama, ini dibagi dua juga ya, bahu dan bagian lengannya. Nah, untuk bagian kaki kanan, kaki kiri, ini dibagi menjadi 3 bagian. Kalau tadi lengan 2 bagian, kalau kaki jadi 3 bagian. Paha, betis, dan juga kakinya. Ya, jadi di sini ada pahanya seperti ini, lalu betisnya, lalu kakinya atau sepatunya. Nah, karena biasanya kalau untuk berjalan, sepatunya ini kelihatan gitu ya, untuk pergerakan kakinya, pergerakannya lebih kelihatan, gitu. Nah, langkah pertama untuk membuat satu animasi berjalan itu kita seperti biasa mengimport terlebih dahulu yang sudah dibuat di Adobe Illustrator ini. Jadi kita langsung aja di sini buat satu uh, project baru atau dokumen baru dengan ukuran standar. Nah, untuk frame rate-nya, kalau kalian ingin mendapatkan pesan lebih sinematis ya, saya sih selalu menyarankan
maksimalnya itu di 24. Karena kadang kalau terlalu tinggi frame rate-nya itu kayak terlalu ngebut jadinya. Jadi kalau misalkan nanti suatu saat kalian mau bikin satu video pendek animasi, saya sarankan dibatasi sampai 24 saja. Oke, nah kalau udah kita copy paste aset orang yang tadi, lalu di sini jangan pilih yang bitmap. Ya, kalau kalian nanti copy paste-nya langsung dari Adobe Illustrator, kalian jangan copy paste sebagai bitmap. Karena kalau jadi bitmap dia nggak bisa dibagi-bagi lagi nanti objeknya, nggak bisa diberi ke part lagi, nggak bisa dipisah-pisah lagi perbagiannya. Jadi udah satu satuan dan juga formatnya bitmap itu bukan vektor. Karena tadi pakai AI itu otomatis vektor ya, pakai Adobe Illustrator itu udah pasti jadi vektor. Jadi nanti ketika kita zoom, ketika kita perbesar, perkecil objeknya, ini nggak akan jadi masalah gitu ya. Jadi masih bagus gambarnya, nggak jadi burik. Nah, setelah kita paste si objeknya nanti di sini ukurannya agak gede ya. Kita perkecil terlebih dahulu. Biasakan untuk part perkecilnya ditekan shift di keyboardnya ya, supaya rasionya tidak berubah. Nah, tapi di sini ada kendala nih. Kalau misalkan nanti kalian uh, ketika diperkecil objeknya, nah pasti di sini tuh outline-nya. Ya, di sini ada outline-nya tidak ikut mengecil ya. Seperti ini. Jadi di sini outline-nya itu tidak kecil. Jadi ketika objeknya berkecil, outline-nya tetap tebal nih seperti ini. Nah, ini nanti jadi jelek ya si hasilnya. Jadi kayak bayangan dan bentuknya nanti jadi jelek ya berubah. Nah, saran dari saya jangan langsung diperkecil, tapi ketika kalian paste langsung di apa namanya dari Adobe Illustrator, kalian langsung convert si objeknya ini menjadi movie clip. Ya, di sini saya kasih namanya karakter 1. Nah, kalau objeknya udah di-convert jadi movie clip, lalu kita perkecil lagi. Nah, si outline ini dia tidak akan jadi membesar. Ya. Jadi outline-nya akan ikut mengecil juga. Gitu. Nih, kalau tadi belum di convert jadi simbolnya di sini pakai movie clip ya. Karena nanti akan ada pergerakan di dalamnya. Nih, kalau misalkan tadi belum di-convert jadi movie clip, masih group, efeknya si outline-nya itu nggak ikut mengecil. Tapi kalau udah di-convert jadi movie clip, ya nanti outline-nya akan ikut mengecil. Gitu. Ini kayak kekecilan, kita coba perbesar lagi dikit. Ya, segini cukup lah ya. Lalu selanjutnya kita copy paste si background-nya. Background juga sama, langsung kita convert saja ya. Kalau misalkan di background-nya itu di dalam gambarnya tidak ada yang bergerak, tidak ada animasi yang bergerak looping atau animasi yang bergerak terus-menerus, kita convert ke grafik saja. Oke, lalu kita perkecil. Seperti ini. Diusahakan supaya si ujung ini sama ya, pas banget ujungnya segini, ujung yang sebelah sini segini. Nah, jangan lupa nanti di bagian layarnya dikasih nama juga ya. Ini
player karakter, yang ini BG, BG. Nah, karena background itu di belakang karakternya kita majuin ke depan. Nah, di sini ada yang harus disesuaikan sedikit ya. Jadi untuk langitnya ini kurang tinggi karena beda ukuran. Ini saya tinggiin dulu aja. Oke, lalu ya ini terlalu tinggi ya. Saya atur dulu sedikit. Baik, untuk bagian backgroundnya sudah saya rapikan ya. Jadi kalau tadi ukurannya kurang tinggi, jadi di sini untuk untuk langitnya sudah saya tinggiin ke atas sedikit. Lalu untuk ujung-ujung di sininya udah dipasin, dan untuk ujung sebelah kanannya juga sudah dipasin sebelah sini. Nah, sebelum kita ke background, tadi udah dirapiin backgroundnya. Selanjutnya kita ke karakternya nih. Jadi untuk karakternya ini kalau kemarin pakai bone tool, kita satu persatu dikasih tulang ya, perbagian kepalanya, tangannya. Terus kalau kemarin kan contohnya itu kelawar ya, kelawar itu hanya sedikit bagiannya, jadi nggak terlalu banyak. Nah, tapi kalau manusia itu biasanya lebih banyak tulang-tulangnya, bagian-bagian engselnya mana yang nantinya bergerak, jadi akan lebih susah. Jadi kalau saya sih menyarankan kalau pergerakan karakternya itu hanya berjalan dan kebetulan berjalannya itu menyamping seperti ini, kalian bisa menggunakan aset yang sudah disediakan oleh Adobe Animate. Ya, nah asetnya itu ada di rig. Terus kalian pilih karakter. Nanti di sini ada beberapa template bone, ya, template tulang ya, atau rig yang bisa kalian gunakan. Tapi persyaratannya itu kalian harus membuat bagian yang sama, posisinya itu harus sama persis seperti rig yang akan kalian pakai. Nah, contohnya di sini yang telah saya buat itu orang berjalan ke arah kanan dan bagiannya pun dibuat sama persis ya, arahnya, kepalanya, terus posisi kakinya, ini jumlah partnya. Nah, tapi kalau untuk jumlah partnya eh, berbeda sedikit juga nggak masalah ya. Nah, tapi sebelum kita menambahkan si rig-nya yang ada di sini, kita harus mengkonvert satu persatu bagiannya menjadi simbol. Ya, jadi di sini saya udah masuk ke dalam simbol karakter satu yang tadi, lalu akan saya break apart. Dan kalau ingin lebih cepat, langsung aja break apart ya, break apart. Nah, nanti di sini udah ada perbagian kepalanya, badan, tangan ini harus dibagi lagi ya, dan kaki. Dan untuk tangan dan kakinya saya break apart lagi. Jadi tangan dan kaki ini di break apartnya 2 kali, tergantung dengan jumlah grup. Nah, jadi kalau tadi di Adobe Illustratornya itu saya grupnya sampai 2 kali. Grup pertama perbagian, lalu grup keduanya keseluruhan. Jadi harus di break apart 2 kali. Nah, kalau udah dibagi-bagi kayak gini, bagiannya, langkah selanjutnya adalah kita harus mengkonvert semua bagian ini, semua objek ini menjadi movie clip. Karena kalau misalkan belum di-convert jadi movie clip, ini belum bisa dipakai ya. Kita coba aja ya. Kita buktikan, kita pakai. Ya, cara pakai aset rig ini, kalian drag si aset yang mau kalian pakai, lalu lepas ke objeknya atau lepas ke stage-nya. Nah, nanti akan muncul Windows rig mapping seperti ini. Kalian bisa pilih satu persatu. Nah, ini belum di-convert, jadi harusnya ketika kita klik bagian hip ya atau badannya, lalu kita klik ke badan ini bisa langsung jadi. Nah, kalau di sini dia nggak bisa karena belum di-convert ke
movie clip atau ke simbol. Ya. Nah, sekarang saya convert dulu satu persatu. Nah, di sini sih bisa movie clip atau grafik ya. Tapi biasanya saya pakai movie clip karena takutnya nanti ada pergerakan lagi di dalamnya. Ya, seperti misalkan bajunya goyang, misalkan rambutnya goyang seperti kena angin. Seperti itu. Nah, sekarang pertama saya akan convert simbol badan. Jadi kalau misalkan karakternya ada banyak, seperti biasa dipisah ya. Jadi ada namanya badan siapa. Tapi karena di sini karakternya ada satu, jadi saya langsung badan aja. Badan, terus ini juga sama di convert pada 8 jadi kepala. Lalu selanjutnya itu bahu. Lalu tangan atau lengan. Selanjutnya bahu yang kiri. Dan tangan yang kiri. Atau di sini saya pakai angka. Ya biar bingung. Terus sebelah sini paha kiri dulu ya. Paha kiri. Lalu di sini betis kiri. Lalu di sini kaki kiri aja. Nah, selanjutnya yang sebelah kanan paha kanan. Lalu ini convert jadi betis kanan. Yang ini jadi kaki kanan. Oke, nah setelah di-convert biasanya akan seperti ini. Karena ini di dalam satu layer, jadi nanti setiap objeknya ini akan bertumpuk dan tumpukannya ini tidak sesuai dengan yang kita buat di Adobe Illustrator ya. Jadi langkah selanjutnya kita harus merapikan dulu si urutan objeknya. Nah, harusnya objek yang paling depan itu adalah badan ya. Jadi supaya si tangannya ketutup, kepalanya ini lehernya ketutup, si engselnya, lalu pahanya juga ketutup. Nah, ini harus kita pindahkan ke atas. Kalian klik kanan di objeknya, arrange, lalu klik bring forward. Atau untuk shortcutnya itu control up ya. Control up. Nah, kita tambahkan lagi control alt. Oke. Nah, terus untuk bagian bahu kita control alt lagi. Lalu tangannya control up. Nah, juga di sini ada urutannya juga. Nah, ini hati-hati ya. Jadi ini mungkin tersembunyi tapi tetap urutannya harus sesuai. Jadi harusnya itu si bahunya dulu yang kelihatan. Ya, kita masukin lagi ke sini. Lalu ini juga sama. Nah, ini berarti dikebawahin. Ini dikebawahin. Nah, khusus untuk kaki ini harus kita cek dulu ya. Di sini udah benar belum? Takutnya urutan pahanya yang salah atau urutan betisnya salah. Oke, kalau yang di sini sih udah aman. Sip. Ini udah aman, ini aman, ini aman. Nah, yang langkah selanjutnya seperti kemarin kita ubah si rotasi poinnya. Ya, atau itu nanti belakangan juga bisa kita cek dulu di rig mappingnya udah bisa atau belum, karena kan tadi belum bisa ya. Kita coba dulu yang paling awal itu adanya hip yang bisa kita masukin. Lalu setelah ini diklik sampai berwarna biru, kalian klik objeknya, simbolnya. Nah, di sini udah muncul hip. Nah, jadi ketika di rig mappingnya kita klik di sini, kita arahkan kursornya, nanti ketahuan di stage-nya hip itu yang mana.
Nah, di sini udah ada nih hip itu yang ini. Lalu selanjutnya torso. Nah, karena di sini nggak ada torso, kita langsung kepala. Kita pilih aja yang kepala. Wah, jadi kepalanya tuh diganti pakai torso. Ya, lalu selanjutnya di sini tangan kanan, bahu kanan, sorry, bahu kanan yang ini. Lalu di sini forearmnya yang ini. Nah, karena kita nggak pakai pergelangan tangan dan juga kepala, ini dikosongkan saja dulu ya, ini nggak masalah. Lalu selanjutnya yang kiri klik, yang lengan kirinya klik, terus yang kiri ya ini paha kiri, lalu apa nih betis kiri dan kaki kiri, ini kanan, paha kanan dan betis kanan, lalu kaki kanan. Nah, kalau misalkan nanti sewaktu-waktu kalian ada salah klik objek, kalian arahkan saja eh, kursornya ke betisnya atau ke bagian yang salah. Misalkan di sini betisnya nih salah. Nah, nanti di sini ada tanda minus. Nah, tanda minus ini berfungsi untuk menghilangkan seleksian yang tadi. Tuh, ini untuk menghilangkan seleksian yang tadi. Jadi nanti di sini warnanya akan kembali jadi abu-abu. Itu tandanya dia belum di mapping. Nah, sedangkan untuk tulang-tulang yang sudah berwarna hijau, ini artinya sudah di mapping. Ya, jadi ini udah ada bagiannya dan nanti kita nggak perlu lagi menggerakkan secara manual ya kayak kemarin. Ini nanti udah ada pergerakan, jadi kita tinggal pakai aja. Kita mapping kembali ya. Nah, kalau udah di sini jangan lupa di checklist motionnya atau kalaupun enggak, kalau nggak di checklist nanti kita harus menggerakkan secara manual. Ya kalau udah ini checklist, terus kalau mau ini ada edit mapping, kita bisa edit lagi mappingnya. Ya kalau udah kita pilih yang apply skeleton. Nah, karena tadi ada 3 nodes yang hilang ya, di sini bagian kepala dan pergelangan tangan, ini nanti akan muncul peringatan seperti ini, tapi ini kita abaikan saja terlebih dahulu. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Jadi di setiap badannya ini udah ada tulangnya. Cuman karena tadi di awal kita nggak ngatur si engselnya di mana, jadi nanti hasilnya seperti ini ya. Jadi agak kacau bentuknya. Nah, jadi sebetulnya kita bisa ngatur dulu si engsel-engsel ininya di awal. Nih, yang sama seperti kemarin ya, rotasi poinnya. Ini bisa kita atur terlebih dahulu di awal sebelum kita kasih rig ini berarti kita pindahin ke sini. Ini sama seperti kemarin ya, kita pindahkan rotasi poinnya dengan free transform tool. Ini di sini untuk kaki di sini, ini di sini, ini di sini, ini di sini. Di sini kalau untuk badan di sini sih. Nah, bisa kita masukin lagi ya. Di sini, ini di sini, ini di sini, lalu ini di sini, ini di sini, dan ini di sini. Untuk kepalanya diganti jadi torso. Terus ini di sini, ini di sini, yang kanan yang di sini, kirinya di situ, sebelah kiri di situ. Kalau udah apply, continue. Nah, ini agak mending ya. Jadi tinggal kita rapihkan sedikit. Nih, jadi mappingnya seperti itu. Jadi kita cukup mengatur mana nih bagian yang mana, tangan kanan mana, tangan kiri mana, gitu ya. Dan karena ini nggak sesuai, apa namanya, bentuknya beda dengan objek yang sebetulnya, jadi nanti kalau langsung di play, hasilnya seperti ini. Ya, jadi ya kurang rapi. Ada yang kurang rapi lah sedikit. Jadi kita tetap harus
merapihkan di sini sedikit. Ya, kita lihat di sini mana aja nih yang kurang rapi. Nah, misalkan di sini nih, ini ada bagian yang patah. Nah, di sini patah tulang. Dan itu bisa jadi salah ketika bikin asetnya. Jadi lebih baik kalau asetnya itu di sini langsung aja membulat ya. Di sini bulatannya kurang besar. Nah, untuk mengantisipasinya kita gerakan, kita ubah posisinya. Jadi berarti ini kita ubah posisinya supaya tidak terlalu buka. Seperti ini. Lalu di sini juga supaya nggak terlalu buka, ini kita tutup sedikit. Nah, yang ini aman nggak nih? Oke, ini aman. Yang ini nih, oh ini ada sedikit. Kita buka sedikit, berarti ini di sini. Ini kita angkat sedikit. Kita kebawahin sedikit. Nah, set, ini kita putar sedikit. Ini kita tutup sedikit. Oke, ini kita atasin sedikit. Terus kalau kita lihat lagi di sini, si bagian ini terlalu ke bawah ya. Jadi kita harus naikin lagi ini sedikit. Sorry. Kita naikin lagi ini sedikit. Yang ini kan mungkin kita harus naikin, kita geser sedikit. Ini juga sama, kita naikin sedikit si bagian kaki kanannya. Ini kita majuin sedikit. Oke, terakhir yang sebelah sininya kita naikin sedikit. Sip. Terakhir kita naikin sedikit. Oke, nah sekarang kita coba lihat bagian kepalanya nih hampir mau copot. Nah, kita turunin sedikit. Ya, kepalanya kita turunin sedikit. Ini turunin sedikit. Lihat di pose yang selanjutnya kita turunin sedikit. Pose ini juga kayak mau copot. Turunin sedikit. Selanjutnya ini turunin sedikit. Ini juga mau copot. Turunin sedikit. Yang ini agak mundurin dikit. Lalu kita lihat bagian tangannya nih. Wah, tangannya ini agak berantakan juga nih. Kita mundurin sedikit. Ini kita kebawahin sedikit. Pose selanjutnya. Ya, ini kurang mundur sedikit. Oke. Terus ya pose yang ini juga sama. Kurang ke sebelah sini sedikit. Yang ini kurang mundur. Ini juga sama, kurang mundur sedikit. Ini juga kurang mundur. Dan terakhir, ini kita mundurin. Dan di sini kita bawahin dikit. Oke. Jadi kita tes, jalannya udah aman belum nih? Ya, ini jalannya kurang aman sih sebetulnya ya. Harus dirapihin lagi nih. Ada bagian kaki yang kurang mulus nih gerakannya. Sudah mana nih? Oh, ini terlalu mundur. Jadi ini harus kita majuin dikit. Di sini juga kurang ke atas dikit. Nah,
Kita terusin dikit. Oke, ini saya copy paste aja ya posenya. Nah, kita copy paste ke sini. Nah, ya ini full di. Oke, kita coba play lagi. Nah, ini udah agak aman lah ya. Nah, jadi kalau untuk membuat orang jalan, animasi orang jalan dengan aset rigging ya, kita cukup pilih mana bagiannya, lalu kita rapihkan. Gitu aja sih, mungkin effortnya di bagian merapihkan aja. Tuh, tapi kalau misalkan kalian mau bikin animasinya manual, animasi jalan kakinya manual, berarti ya pose-pose yang tadi udah muncul di awal, ini kita hilangkan saja. Berarti nanti kalian bisa gerakin secara manual ya sama kalian sendiri. Seperti itu. Itu untuk animasi orang jalannya nih. Orang jalannya udah jadi. Nah, yang kedua, kita bikin background-nya sekarang yang jalan. Kalau background itu lebih gampang ya jalannya. Kalau tadi kan pakai rigging. Nah, kalau background supaya animasinya itu apa namanya nyambung dan kita hanya pakai bermodalkan aset seperti ini aja, tapi nantinya akan jadi ilusi optik seperti nyambung terus ya, nggak putus-putus. Kita harus bikin posisi di mana posisi ujung sebelah kanan dan ujung sebelah kiri yang ada di sininya atau kanan kirinya ini harus sama ujungnya. Jadi bisa kita tambahkan spasi di sininya area kosong atau bisa juga kita tambahkan eh, objek yang terpotong setengah seperti ini. Nah, jadi nanti akan muncul ilusi bahwa ini tuh seperti yang nyambung. Jadi padahal ini nggak nyambung sebetulnya, tapi ini tuh setengah. Nah, cuman ini tuh harus betul-betul rapih si ujungnya ini. Jadi harus sama. Nah, ini kurang rapih sih sebetulnya ya. Jadi ini bisa dirapihkan lagi sebetulnya. Nah, terus pas banget ke stage-nya. Ini belum terlalu pas nih. Bisa kita rapihin lagi dikit. Oke. Nah, terus di sininya dikasih objek yang patah ya, objek setengah. Entah itu marka jalan, entah itu gedung mungkin ya bisa kalian kasih objek yang setengah di sini ya. Nah, misalkan di sini saya kasih ini setengah, yes, ya. Lalu di ujung sini juga harus sama. Ada juga satu bagian objek setengahnya. Yes, sorry. Nah, jadi di kanan kirinya itu selalu ada objek setengah. Jadi biar nanti apa? Supaya nanti nyambung. Ketika di animasi ini tuh ada seakan-akan bahwa itu tuh objek yang nyambung. Nah, di sini saya udah bikin satu objek yang setengah ya. Jadi itu nanti seakan-akan nyambung dengan objek yang ada di sini. Gitu. Nah, langkah selanjutnya di sini di ini saya timelinenya udah masuk ke timeline background ya. Ya, di sini udah masuk ke timeline background, jadi bukan timeline utama. Jadi timeline utamanya masih seperti ini aja. Ya, jadi di sini yang ada animasi. Animasinya ada di dalam simbol masing-masing. Nah, sekarang di sini saya akan menambahkan atau menduplikat si background ini ke sebelah kanannya dan juga ke sebelah kirinya. Nah, dengan ininya harus pas banget
head, nggak boleh ada apa namanya. Nah, ini kurang pas nih, harus kita naikin sebetulnya. Ini saya beda. Oke, ini saya turunkan sedikit. Berarti yang ini berarti harus dinaikin sedikit. Terus inian saya ke bawahin. Sip. Terus berarti di sini harus dirapiin lagi dong, Pak. Oke, ini saya rapihkan dulu. Dan terakhir di sebelah sini, ini berarti harus pas banget nih. Oke. Kalau udah, nah di sini udah kita convert ketiga objek ini menjadi simbol grafik. Simbol grafik. Kecuali kalau nanti di dalamnya masih ada animasi. Kalau di dalamnya masih ada animasi, kalian jangan convert ke grafik, tapi convert lagi ke movie clip. Ini nggak apa-apa. Entah itu ada awan, misalkan gerak, ataupun ada pohon, atau ada motion-motion lain. Nah, kalian ubah ke movie clip. Tapi karena contoh di sini nggak ada animasi di backgroundnya, jadi ini dibuat grafik saja. Saya ganti namanya itu animasi underscore background. Nah, kalau udah, saya buat background ini berjalan selama 1 detik ya. Saya tes dulu 1 detik, terlalu cepat atau enggak. Jadi di sini saya bikin 2 keyframe. Keyframe pertama di awal, terus di sini keyframe di frame ke 25. Ya, tapi karena ini 1 detiknya 24, ya seperti di satu harusnya sih 24. Nah, paling saya coba dulu di 30 ya. Nah, kalau udah, si background ini saya geser, yang keyframe, posisinya ini keyframe akhir ya. Jadi keyframe akhir ini, backgroundnya saya geser ke sini, sampai pas ke sini. Nah, saya coba tes dulu. Oke, udah sama belum nih? Kayak di sini nggak kelihatan gejrok ya. Kalau udah kita buat animasinya pakai Classic Twin. Oke, nah di sini terlalu cepat nih ternyata kalau durasinya itu 30 frame. Berarti frame ini harus saya tambahkan ya, misalkan ke 60. Saya tes lagi. Oke, di 60 nih udah agak mending nih. Ya, cukup lah. Coba saya turunin lah dikit lagi di 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 titik kedua. Nah, terus ini hati-hati di sini jangan ada frame yang kosong, jangan ada frame sisa seperti ini. Jadi frame-nya ini harus kalian hapus kalau ada frame sisa. Karena kalau misalkan ada frame sisa, nanti jadinya seperti ini. Oh, gitu ya. Jadi ada beberapa frame yang berhenti. Jadi ini harus dibuang frame-nya, remove frame. Oke, segini cukup ya. Nah, inilah animasi berjalan looping. Jadi backgroundnya ini looping ya, jadi nggak kelihatan ada belahannya, ada sambungannya, tapi kayak betul-betul normal aja gitu looping. Seakan-akan si backgroundnya ini panjang. Seperti itu. Nah, yang harus diperhatikan ketika membuat animasi orang jalan, ketika orangnya itu di sini ya, saya kembali ke timeline utama. Ketika si orangnya ini dia menghadap ke kanan, nah si backgroundnya harus digeser ke kiri. Yes. Jadi kalau objeknya menghadap ke kanan, backgroundnya harus bergeser ke kiri. Oh, karena kalau objeknya ini
hadap ke kanan dan backgroundnya ini ke kiri. Ini saya ubah ya posisinya. Ini kan bergeraknya ke kanan ya, ke kiri. Nah, nanti seakan-akan si animasinya itu bukan animasi jalan ke depan, justru nanti seperti jalan mundur gitu. Nah, kalau misalkan seperti tadi ya, ketika kalian bikin animasi dan udah tanggung animasinya itu salah arah, langkah yang paling mudah yaitu kalian mereverse animasinya. Caranya kalian menseleksi si frame-nya yang mau kalian reverse animasinya, lalu klik kanan. Nah, di sini kalian pilih reverse frame. Nah, jadi nanti arah jalannya itu berubah. Ya, kalau tadi arahnya itu ke kanan, nah sekarang jadi ke kiri. Kayak gitu. Itu mungkin yang harus diperhatikan ketika membuat animasi orang berjalan looping. Ya, pertama yang harus kalian perhatikan adalah area si backgroundnya yang bagian kanan dan bagian kiri itu harus ada objek yang bersambung atau bisa juga dikasih apa ya kayak spasi atau jeda sedikit. Tapi tetap ini tuh harus nyambung. Ini harus sejajar objeknya. Objeknya sejajar atau enggak seakan-akan seperti ada objek yang nyambung. Nah, kalau misalkan ada matahari, nah matahari gimana Pak? Berarti matahari kan enggak ikut jalan. Nah, berarti mataharinya jangan disimpan di layer background berarti. Jadi atau enggak di sininya tuh dipisah. Jangan digabungin dengan background. Jadi kalau misalkan ada matahari, walaupun masih ada di dalam satu apa namanya satu simbol. Nah, ini saya coba bikin matahari yang sederhana dulu lah ya untuk contoh. Nah, misalkan di sini ada matahari. Nah, kalian harus bikin si mataharinya ini di layer yang berbeda. Karena matahari itu nggak pernah ikut jalan ya. Jadi secara ilusi optik, matahari itu seperti diam gitu. Tapi kalau misalkan nanti apa namanya mau dikasih efek jalan mungkin ya kayaknya nggak perlu ya. Jadi kalau misalkan matahari, bulan, bintang, sepertinya itu nggak perlu ada apa animasi jalan. Jadi cukup kalian buat layar baru di sini terpisah dari background yang ada langit dan gedungnya. Atau ini nggak cuma matahari ya, jadi bulan juga sama. Kalau misalkan bikin animasi di malam hari. Baik, ini itu saja ya materi minggu ke-12 dan nanti akan ada tugas untuk kalian, yaitu tugasnya sama seperti ini. Tugasnya membuat orang lagi berjalan, karakternya ini harus orang yang menyerupai diri kalian ya. Jadi kalian bisa pakai AI juga sih sebetulnya ya, pakai prompt dibikin art style-nya itu vektor, nanti tinggal di trace lagi, dirapihkan lagi di uh, Adobe Illustrator. Karena kalau misalkan di sininya bitmap, ya langsung jadi bitmap itu agak susah, nggak bisa pakai rigging. Jadi harus dipisah-pisah pakai Photoshop mungkin. Nah, tapi kalau misalkan di trace-nya pakai Adobe Illustrator itu bisa lebih rapi gitu. Nah, nanti untuk detail tugasnya bisa kalian lihat di Google Classroom ya. Nanti di situ ada detail tugasnya dan juga tugasnya dikumpulkan di Google Classroom dalam bentuk file SQL. Baik, itu saja yang ingin saya sampaikan ya di materi ini. Mudah-mudahan kalian bisa paham dan bisa mengikuti bagaimana cara menggerakkan objek menggunakan auto rigging dan juga membuat background supaya bisa looping. Ya, dan background looping ini juga berlaku
untuk vertikal, tidak hanya berlaku untuk horizontal seperti ini. Jadi vertikal juga bisa. Gitu ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.